I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sejarah singkat Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1059 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil yang terletak di Tus, wilayah Khurasan. Ayah Al-Ghazali adalah seorang pemintal kain wol miskin yang taat, menyenangi ulama, dan aktif menghadiri majelis-majelis pengajian. Ketika menjelang wafatnya, ayahnya menitipkan Al-Ghazali dan adiknya yang pertama Ahmad kepada seorang temannya yang juga sufi. Ia menitipkan sedikit harta kepada seorang sufi itu, seraya berkata dengan wasiatnya, "Sesungguhnya saya menyesal tidak belajar khat atau tulis-menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya." Setelah meninggal, maka sufi tersebut mendidik dan mengajari kedua ilmunya antara tahun 465 sampai 470 Hijriah. Hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Dia berkata, "Ketahuilah oleh kalian berdua, saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu, sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua." Selanjutnya, beliau bergurau sekaligus menyambung hidupnya ke Naisabur dan Khurasan yang pada saat itu kedua kota tersebut dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan terpenting di dunia Islam. Di kota Naisabur inilah Al-Ghazali berguru di Madrasah Nizamiyah kepada Imam Al-Haramain, Abi Al-Ma'ali Al-Juwani, seorang ulama yang bernazab Syafi'i yang pada saat itu beliau menjadi guru besar di sana. Selama berada di Naisabur, Al-Ghazali tidak saja berguru kepada Al-Juwani, tetapi juga mempergunakan waktu untuk belajar teori-teori tasawuf kepada Yusuf An-Nasaj. Kemudian ia melakukan latihan dan praktik tasawuf sekalipun hal itu belum mendatangkan pengaruh yang berarti dalam langkah hidupnya. Al-Ghazali dan tasawuf. Dalam tasawuf, apakah yang diyakini beliau? Memang agak sulit menentukan tasawuf beliau. Al-Ghazali tidak seperti halnya kebanyakan tokoh sufi lainnya. Al-Ghazali melewati proses yang sangat panjang dan melelahkan dalam pencariannya akan kebenaran sejati. Bahkan sebelum ia menemukan tasawuf sebagai persinggahan terakhirnya, ia sempat berkeliaran dalam berbagai macam aliran dan kelompok hanya untuk mencari kebenaran itu. Beliau mengingkari filsafat dalam kitab Tahafut, tetapi beliau sendiri menekuni filsafat dan menyetujuinya. Ketika berbicara dengan Asy'arifah, tampaklah sebagai seorang Asy'ari tulen. Ketika berbicara tasawuf, dia menjadi sufi, menunjukkan seringnya beliau berpindah-pindah dan tidak dapat
tetap dengan satu mazhab. Oleh karena itu, Ibnu Rushd mencelanya dengan mengatakan, beliau tidak berpegang teguh dengan satu mazhab saja dalam buku-bukunya. Akan tetapi beliau menjadi Asy'ari bersama Asy'ariyah, Sufi bersama Sufiyah, dan filosof bersama filsafat. Yang pertama, pendapat beliau bahwa setiap orang memiliki 3 akidah. Yang pertama, ditampakkan di hadapan orang awam dan yang difanatikinya. Kedua, beredar dalam taklim dan ceramah. Ketiga, sesuatu yang diiktikadi seseorang dalam dirinya. Tidak ada yang mengetahui kecuali teman yang setara pengetahuannya. Bila demikian, Al-Ghazali menyembunyikan sisi khusus dan rahasia dalam akidahnya. Kedua, mengumpulkan pendapat dan uraian singkat beliau yang sangat mengisyaratkan kerahasiaan akidahnya, kemudian membandingkannya dengan pendapat para filosof saat beliau belum cenderung kepada filsafat isyraqi dan tasawuf seperti Ibnu Sina dan yang lainnya. Baiklah, di sini kesimpulannya, Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali adalah sosok sufi yang berbeda dengan sufi yang lain. Beliau keturunan dari seorang sufi pemental kain wol yang taat dalam beribadah namun miskin. Meskipun demikian, Al-Ghazali tak pernah pupus harapan, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang banyak bermanfaat. Dalam ilmu fikih, Al-Ghazali bermadhab kepada Imam Syafi'i dan akidahnya bermazhab kepada Asy'ariyah. Namun dalam tasawuf, beliau tidak terlalu jelas apa yang diikutinya. Ajaran tasawuf beliau penyodorkan paham baru yaitu mu'rijaj. Beliau juga menilai negatif terhadap syahadat. Tasawuf dalam Islam melewati berbagai fase dan kondisi. Pada tiap fase dan kondisi yang dilewatinya terkandung sebagian aspek-aspek saja. Meskipun begitu, dalam hal ini ada satu asas tasawuf yang tidak diperselisihkan, yaitu bahwa tasawuf adalah moralitas-moralitas yang berdasarkan Islam. Mengenai aspek moral dalam hal Quran, terdapat banyak ayat yang mendorong asketisme, kesabaran, berserah diri pada Allah, rela cinta, yakin, hidup sederhana, dan segala hal yang diniscayakan kepada setiap muslim sebagai kesempurnaan iman. Selanjutnya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari pemikiran Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Pertama, tentang jenjang atau maqamat. Menurut Al-Ghazali, yang harus dilalui oleh seorang calon sufi diantaranya tobat, sabar, kepakiran, juhud, tawakal, dan makrifat. Makrifat inilah yang kemudian menimbulkan mahabbah atau mencintai Tuhan. Ma'rifah adalah esensi takarrub atau pendekatan pada Tuhan. Ma'rifah merupakan hasil penyerapan kiwa yang mempengaruhi kondisi jiwa seorang hamba yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh aktivitas ragawi. Ilm diibaratkan seperti melihat api, sementara ma'rifah ibarat cahaya yang memancar dari nyala api tersebut. Kedua, sarana ma'rifat. Seorang sufi menurut beliau adalah kalbu, bukan perasaan dan bukan pula akal budi. Kalbu menurutnya bukanlah bagian dari tubuh yang dikenal yang terletak pada bagian tubuh yang dikenal terletak pada bagian kiri dada seorang manusia, tapi adalah percikan rohaniah ketuhanan yang merupakan hakikat realitas manusia. Namun akal budi
sebelum mampu memahami perkaitan antara keduanya. Kalbu menurut Al-Ghazali bagaikan cermin, sementara ilmu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. Jelasnya, jika cermin kalbu tidak bening, maka ia tidak dapat memantulkan realitas-realitas ilmu. Ketiga, tentang manusia, Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kaum awam yang cara berpikirnya sederhana sekali. Kedua, kaum pilihan, hawas elek, yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Ketiga, kaum ahli debat, al-jad. Adapun tentang kebahagiaan, Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi, sebagai buah pengenalan terhadap Allah. Dan keempat, melalui pendekatan sufistik, Al-Ghazali berupaya mengembalikan Islam kepada sumber fundamental dan historis serta memberikan suatu tempat kehidupan emosional keagamaan esoterik dalam sistemnya. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.